Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Haleluya, terima kasih Bapa. Mari kita mau terus rasakan hadirat Tuhan, kebaikan kasih setia Tuhan mengalir. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Sungguh tiada yang mustahil kalau kami punya Tuhan. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus dalam hidup kami. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Ku percaya tiada yang mustahil. Amin Tuhan. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapanku dalam Yesus tidak akan pernah sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Yes, amin. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Sungguh tiada yang mustahil bila ada Tuhan. Biarlah dengan iman, dengan kesungguhan hati kita boleh angkat pujian ini. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Percaya
Tuhan Yesus, sekali lagi kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami pun bersyukur kalau hari ini kami masih boleh beribadah dan menikmati kehadiran-Mu dalam setiap batin kami. Kalau kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu, kami berdoa minta tolong Tuhan memberkati kami selama kami belajar kebenaran firman-Mu. Dan juga kami minta tolong Roh Kudus menolong kami supaya setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh memutuskan untuk menghidupi dan mengerjakan apa yang kami pelajari hari ini dalam hidup kami setiap hari. Tuhan, kami menyerahkan waktu-waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, dan hanya untuk Tuhanlah seluruh kemuliaan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, dan tema hari ini adalah Stay Fruitful, tetap menghasilkan buah. Nah, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya pribadi, kita semua adalah orang-orang yang telah menerima dan mengalami kasih Allah dalam kehidupan kita. Amin. Realita bahwa kita telah menerima kasih Allah tersebut, maka hari ini izinkan saya untuk berbagi kepada kita bersama tentang pentingnya kita mengerti bahwa sebagai orang-orang yang hidup dalam kehidupan yang baru, maka sudah seharusnya kehidupan kita adalah kehidupan yang menghasilkan buah. Kehidupan berbuah yang dapat dilihat, yang dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan supaya pada akhirnya nama Tuhan dimuliakan. Nah, mari langsung saja kita membuka Alkitab kita dalam surat 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita merenungkan kehidupan yang kita jalani hingga saat ini, maka kita menemukan bahwa segala sesuatu dalam hidup ini tidak pernah semakin mudah. Bagaimana tidak? Sebab dari waktu ke waktu kita melihat bahwa tantangan dan pergumulan selalu datang silih berganti dalam kehidupan kita. Semua itu kemudian membawa kita tiba pada sebuah pemahaman. Benar bahwa di dunia ini tidak ada satu hal pun yang pasti. Kalau ada yang pasti, maka satu-satunya hal yang pasti di dunia ini adalah ketidakpastian itu sendiri. Karena itu kita tidak boleh menaruh kepercayaan kita terhadap dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengerti bahwa iblis telah sedang dan akan terus berupaya begitu rupa untuk menarik setiap orang agar menjauh dari Tuhan. Karena itu biarlah kita menyadari bahwa hidup keberimanan kita adalah sebuah perjuangan. Perjuangan untuk kita menghidupi iman, perjuangan untuk kita membuktikan iman kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertama-tama mari kita memulai dari ayat yang pertama. Saya pikir ini merupakan landasan dasar yang perlu kita renungkan terlebih dahulu, sebelum kemudian kita merenungkan tentang kehidupan yang menghasilkan buah. Dikatakan dalam ayat yang pertama dari surat 1 Yohanes pasal yang kelima, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Nah, saya percaya bahwa setiap kita rindu agar hidup kekristenan kita menjadi sebuah kehidupan yang terbukti menghasilkan buah-buah kebenaran, bukan? Nah, dari 1 Yohanes pasal yang kelima ayat pertama, maka Alkitab sedang memberitahukan kepada kita, kalau kita rindu dan ingin hidup kita menghasilkan buah-buah kebenaran, maka satu hal prinsip yang lebih dahulu harus kita kerjakan adalah kita harus percaya kepada Kristus Yesus. Atau dengan kata lain, kita harus memiliki iman yang benar.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dikatakan bahwa kita perlu lebih dahulu percaya kepada Kristus, mungkin kita berkata bahwa kita sudah beriman kepada Kristus. Kita berkata bahwa kita adalah orang-orang yang telah percaya kepada Kristus. Akan tetapi mari sejenak kita kembali memahami apa yang dimaksud dengan kata percaya atau iman itu sendiri. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa kata percaya di sini bukanlah sekedar percaya? Karena dari kata percaya itu sendiri sesungguhnya memiliki pengertian commit to trust, komitmen untuk percaya. Artinya kata tersebut menitik beratkan pada kata komitmen. Nah, jadi kalau kemudian Alkitab berkata setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, ia lahir dari Allah, berarti Alkitab sementara bilang, setiap orang yang memiliki komitmen untuk percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, atau bahasa kita hari ini, kita menyebutnya dengan istilah lahir baru. Bapak Ibu Saudara, sekarang mari kita kembali kepada perenungan mendasar. Kalau kita berkata bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka satu hal yang hari ini perlu kita cross-check ulang adalah percaya kita kepada Yesus adalah percaya yang seperti apa? Apakah kepercayaan kita kepada Yesus Kristus adalah percaya yang di dalamnya ada sebuah komitmen? Sebab hanya dengan mengaku percaya tanpa ada komitmen di dalamnya, maka itu berarti kita belum tiba pada arti iman atau percaya yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal menarik untuk kita renungkan adalah ketika Rasul Yohanes mengatakan setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Dari statement ini seolah-olah ada perbedaan antara Yesus dengan Kristus. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa pada masa-masa itu memang ada ajaran sesat yang mengatakan bahwa Yesus dan Kristus itu berbeda, di mana dikatakan bahwa Yesus adalah manusia, sedangkan Kristus adalah roh. Sehingga kemudian ketika Yesus mati di atas kayu salib, maka yang mati adalah Yesus, sedangkan Kristus sendiri yang adalah roh, itu kemudian pergi meninggalkan Yesus. Artinya Yesuslah yang mengalami kematian, sementara Kristus sendiri tidak mengalami kematian. Nah, sebenarnya ada maksud terselubung apa di balik ajaran tersebut? Maksud dari ajaran sesat tersebut adalah untuk menolak kebangkitan Yesus. Dan kita tahu bahwa penolakan terhadap kebangkitan Yesus bukan hanya terjadi pada waktu itu saja, sebab sampai hari ini pun masih banyak orang yang menolaknya. Namun bagi kita orang yang percaya, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus merupakan pondasi iman kekristenan kita. Dan kita percaya bahwa kebangkitan Yesus adalah sebuah kebenaran. Karena itu dalam perjalanan hidup keberimanan kita, Rasul Yohanes memberitahukan kepada kita bahwa kita perlu membangun iman kita di atas dasar yang benar, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan sekedar percaya, namun percaya di mana di dalamnya disertai dengan komitmen. Supaya apapun tipu muslihat iblis dan apapun yang dunia tawarkan kepada kita, kemudian yang terjadi adalah iman kita kepada Kristus itu tidak akan tergoncang dan tidak akan runtuh. Bahkan kita tidak akan menggadaikan iman kita, percaya kita dengan apapun di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kita tahu bagaimana murid-murid Yesus hancur hatinya dan begitu berduka karena mereka harus menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib. Bahkan mereka kemudian kembali kepada pekerjaan mereka yang semula. Namun kebangkitan Yesus, kemudian penampakan Yesus kepada para murid, itu yang kemudian membangkitkan keyakinan, membangkitkan pengharapan mereka kembali. Bagaimana itu terjadi? Jawabannya, karena Yesus bangkit. Kebenaran bahwa Yesus telah bangkit yang kemudian menjadi landasan dasar berdirinya gereja atau kumpulan orang-orang percaya pada masa itu. Jika kebangkitan Yesus hanyalah sebuah dongeng dan cerita bohong, bagaimana mungkin gereja atau kumpulan orang percaya tersebut dapat bertahan hingga hari ini, lebih dari 20 abad? Bahkan kita percaya semakin hari
gereja semakin bertumbuh dan semakin berkembang. Jika kebangkitan Yesus bukanlah kebenaran, bagaimana mungkin para murid dan orang-orang percaya pada waktu itu begitu gagah berani ketika harus berhadapan dengan aniaya, bahkan mereka rela kehilangan nyawa? Tidak mungkin, bukan? Nah, inilah yang kemudian dikatakan Origenes, Bapak Gereja di abad ketiga, ketika beliau dicecar dengan pertanyaan dan tuduhan bahwa Yesus tidak bangkit. Maka dengan tegas beliau menjawab, tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada orang yang rela mati demi sebuah kebohongan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran inilah yang harus kita pegang dengan sangat kuat dan tertanam dengan sangat dalam percaya iman kita. Supaya percaya kita kepada Tuhan bukanlah hanya sekedar percaya, namun sebuah percaya yang penuh dengan komitmen di dalamnya. Dunia akan berupaya begitu rupa untuk menarik kita jauh dari Tuhan, bahkan agar kita meninggalkan Tuhan. Tetapi iman yang sejati, iman yang percaya, yang disertai dengan komitmen di dalamnya akan membuat kita bukan hanya mampu untuk mempertahankan iman kita, tetapi juga membuat hidup kita kemudian menjadi sebuah kehidupan yang berbuah, sebuah kehidupan yang berdampak dan bermanfaat, supaya pada akhirnya banyak orang berjumpa dengan Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti saya sampaikan di awal, kita tidak boleh berhenti hanya pada titik percaya dan beriman kepada Kristus, tetapi kita juga perlu dan harus mengalami kelahiran baru. Sebab sebagai orang percaya, kita harus menghidupi dan membuktikan iman percaya kita di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Supaya pada akhirnya melalui komitmen percaya kita dan cara kita jalani hidup, maka ada banyak orang yang kemudian boleh merasakan kasih Tuhan dan memuliakan Tuhan. Nah, kalau kemudian kita ingin hidup kita terbukti sebagai sebuah kehidupan yang berbuah, maka yang kemudian perlu kita pikirkan dan renungkan adalah apakah tanda atau bukti bahwa kehidupan kita menghasilkan buah. Nah, tanda yang pertama adalah kasih. Kasih yang saya maksudkan di sini adalah mengasihi Allah dan mengasihi saudara seiman. Bukankah dalam ayat yang pertama tadi dikatakan begini, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Kasih kepada Allah dan sesama haruslah kita kerjakan bersama-sama. Jika benar bahwa kita adalah orang percaya dan telah lahir baru, maka kita akan mempunyai keinginan, hasrat, gairah, kesadaran untuk selalu mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Pertanyaannya mungkin begini, kenapa berulang-ulang Yohanes mengingatkan kita untuk mengasihi saudara kita, untuk mengasihi sesama kita? Karena kita sangat terbatas, saudara. Di mana seringkali kita lebih mudah menjadi orang-orang Kristen yang hanya mengasihi saudara atau sesama yang kita sukai saja. Nah, kita perlu menyadari hal ini dengan sungguh-sungguh. Bukankah Rasul Yohanes juga pernah berkata bahwa bukti kita mengasihi Allah adalah dengan kita mengasihi yang konkret, yang kelihatan, yaitu sesama kita. Hendaklah kita mengerti akan kebutuhan saudara seiman kita, mengerti kebutuhan sesama kita, sebab mereka lah orang-orang yang kelihatan jelas dalam realita hidup kita setiap hari. Kita perlu memiliki mata dan hati yang terbuka untuk melihat. Rasul Paulus berkata, gereja, yaitu saudara dan saya, kita adalah tubuh Kristus. Karena itu hendaklah setiap orang percaya hidup saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengingatkan kepada kita, bukan? Bahwa di dunia ini, kedurhakaan sementara semakin bertambah, namun kasih semakin dingin. Karena itu marilah kita menyadari bahwa ini adalah saatnya untuk orang percaya menghidupi serta membuktikan iman percayanya kepada Allah. Dengan mengasihi Allah, dengan mengasihi sesama kita. Bukankah ayat 1 berkata, setiap orang yang mengasihi Dia atau Allah yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir dari Allah, yaitu saudara seiman kita. Nah, tanda berikutnya adalah ketaatan.
Di ayat yang kedua dan ketiga dikatakan inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita rindu hidup kita menjadi hidup yang menghasilkan buah-buah kebenaran, maka hal berikutnya yang menjadi penting adalah kita harus menuruti perintah Allah. Bahkan dikatakan perintahnya itu tidak berat. Pertanyaannya, sejauh mana kita mengasihi Tuhan? Jawabannya adalah dari sejauh mana ketaatan kita pada perintahnya. Sejauh mana kita hidup menuruti perintahnya. Jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan komitmen dan sadar bahwa kita telah lahir baru, maka seharusnya kita menjadi orang yang sangat taat. Namun ketaatan kita mengerjakan perintah Tuhan bukanlah karena legalistik, namun karena didrive oleh kasih kita kepada Allah. Didrive oleh sebuah kesadaran bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Rasul Paulus berkata dalam Kolose pasal 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu Saudara, orang Farisi begitu ketat menjalankan perintah Allah, namun mereka menjalankannya bukan karena mereka mengasihi Allah. Mereka menjalankannya hanya karena legalistik semata-mata. Bahkan mereka menjadikan perintah Allah sebagai kuk yang kemudian memberatkan orang lain untuk mengerjakannya. Karena mengasihi Tuhan, sehingga kita tidak akan merasa berat untuk melakukan perintahnya. Kita akan menjalankannya dengan sukacita. Bapa kita memberi perintah dan kita melakukannya dengan setia. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa ketika kita hidup mengerjakan kasih, ketika kita hidup di dalam ketaatan terhadap perintah Allah, maka kemudian yang akan terjadi adalah apa yang tertulis dalam ayat-ayat yang terakhir. Ketika dikatakan begini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kebenaran firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa kasih-Mu yang begitu besar kepada kami membuat kami berpindah daripada gelap kepada terang. Dan hari ini kami boleh belajar bagaimana seharusnya kami hidup sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah dan kasih Allah. Pimpin kami supaya kami boleh menjadi orang-orang yang hidup di dalam kasih. Pimpin kami, tolong kami supaya kami boleh menjadi orang-orang yang hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Supaya lewat cara hidup kami ada banyak orang yang dipermudah untuk berjumpa dengan kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan buat hari ini, dan kami bersyukur sekali lagi untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah supaya pada akhirnya nanti kami ditemukan sebagai orang-orang yang terbukti menang dalam pertandingan iman kami di tengah-tengah dunia ini. Untuk Tuhan semua kemuliaan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15, atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.